Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehati dan sejiwa muda Ati Mak Dampe. Alhamdulillah senang sekali rasanya pada hari ini saya akan membersamai sahabat Ati Mak Dampe dalam podcast Mandua Kota Parepare edisi Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Namun seringkali kita juga melakukan perjalanan. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Bagaimana jika di bulan suci ini kita harus melakukan perjalanan? Apakah kita tetap wajib puasa atau boleh tidak berpuasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Mastura Mahmud, SPDI MPD. Beliau adalah guru Mandua Kota Parepare, bidang studi bahasa Arab. Dan di samping itu beliau juga aktif dalam kegiatan atau majelis Cinta Quran Kota Parepare. Nah, tentunya juga saya akan membersamai sahabat Ati Mak Dampe sebagai host. Perkenalkan, saya Yulia Wahyuni. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Senang sekali Bu, terima kasih sudah bisa hadir dalam podcast kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang puasa pada saat kita melakukan perjalanan atau safar. Ini sering menjadi pertanyaan bagi kita semua, karena di samping beribadah di bulan suci tentunya kita tidak lepas dari kegiatan-kegiatan lain seperti juga melakukan perjalanan atau safar. Nah, apa sih yang dimaksud safar dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi safar itu adalah perjalanan jauh yang menurut mayoritas para ulama itu perjalanannya itu berkisar 80 sampai 90 km. Jadi tidak semua perjalanan itu bisa dikatakan sebagai safar ya Bu. Jika kita hanya ke pasar yang butuh waktu 5 menit itu tidak bisa disebut sebagai safar ya. Kemudian bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa yang sedang melakukan safar? Jadi dalam kondisi safar, Islam memberikan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan di dalamnya terdapat uzur ketika kita melakukan safar atau perjalanan. Ya, seperti misalnya ketika kita sholat, kita berada dalam perjalanan yang perjalanannya itu mencapai lebih dari 80 sampai 90 km. Maka di situ kita dibolehkan untuk melakukan qasar di dalam sholat. Demikian juga ketika kita melakukan safar pada saat kita puasa atau di dalam bulan Ramadan ini. Jadi Allah memberikan keringanan untuk tetap berpuasa dan juga untuk tidak berpuasa. Ya, akan tetapi ketika kita tidak berpuasa atau membatalkan puasa, maka di situ kita wajib untuk mengqada puasa kita di hari lain. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang sakit dalam perjalanan atau safar, maka gantilah pada hari yang lain. Ayat ini menjadi dasar bahwasanya kita sebagai orang yang sedang bersafar pada saat berpuasa, itu kita boleh untuk membatalkan puasa kita dan menggantinya di hari yang lain. Bahkan menurut para ulama, ada kondisi di mana seseorang itu makruh untuk melanjutkan puasanya. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya seorang sahabat singgah di bawah pohon yang mana ketika itu dia berpuasa. Lalu Rasulullah SAW menyapa orang tersebut, "Kamu kenapa?" "Saya sedang berpuasa." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Laisa minal birri as-shaimu fi safar." Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa yang sedang safar. Artinya, seseorang sangat dianjurkan untuk berbuka ketika dia melakukan safar dalam kondisi yang sangat memberatkan atau membahayakan tubuhnya. Tetapi ada beberapa syarat ketentuan yang mesti juga kita perhatikan. Jadi tidak mesti ketika kita bersafar misalnya, wah saya ini bersafar, maka saya boleh dong untuk tidak berpuasa. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jarak yang kita tempuh itu lebih dari 80 sampai 90 km. Kemudian perjalanan yang kita tempuh itu bukan dalam hal kemaksiatan.
atau perjalanan yang akan kita tempuh itu dalam sesuatu kebaikan. Kemudian yang ketiga, perjalanan itu kita lakukan sebelum fajar itu terbit atau mungkin di malam hari, seperti itu. Jadi puasa boleh kita batalkan ketika memenuhi syarat itu tadi. Jadi tidak mesti kita membatalkan puasa itu ketika puasa itu tidak memberatkan. Ketika kondisi perjalanan seseorang itu menyenangkan meskipun melebihi daripada jarak itu tadi, lebih afdalnya dia melanjutkan puasanya. Saya kira seperti itu. Kemudian sebagai guru kan Bu, biasanya jika Ramadan pun kita biasa mengikuti pelatihan misalnya di Makassar. Itu bagaimana Bu menurut Ibu? Apakah itu sudah termasuk safar atau bagaimana? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, meskipun mungkin jaraknya lebih dari seperti itu, akan tetapi dalam kondisi yang menyenangkan, kita dari Parepare menaik kendaraan yang misalnya ber-AC. naik mobil pribadi. Iya, naik mobil pribadi yang punya AC, nyaman, tidur. Nah, maka dalam kondisi itu lebih afdalnya kita berpuasa. Tetap puasa. Ya. Kadang juga Bu ada yang merasa gengsi jika ini berbuka walaupun mungkin dia sudah kelelahan, tetapi katanya dia tidak mau dikatakan tidak kuat puasa, jadi tetap melanjutkan puasanya. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya Bu? Tergantung ya, kalau memang dalam kondisinya memang sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan puasanya atau jangan sampai puasanya ini bisa membahayakan dirinya. Kalau dia melanjutkan puasanya maka dia memang butuh untuk membatalkan puasanya. Jadi, sahabat Ati Mak Dampe, jelas sekali penjelasan dari narasumber kita bahwasanya dalam Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk memaksakan diri, termasuk dalam hal berpuasa. Nah, puasa saat safar itu bukan tentang kuat-kuatan menahan lapar atau minum, tetapi bagaimana kita memahami kapan kita bisa bertahan, kemudian kapan kita bisa menerima keringanan dengan penuh rasa syukur. Karena setiap dalam aturan Islam itu selalu mengandung kasih dan sayang. Jadi Masya Allah, terima kasih banyak narasumber kita, Ibu Mastura, atas ilmu dan pencerahannya yang sangat menenangkan kita hari ini, bagaimana berpuasa saat kita melakukan safar. Semoga sahabat sehati dan sejiwa muda Ati Mak Dampe lebih paham dan semakin bijak dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya Yulia Wahyuni dan narasumber kita Ibu Mastura, SPDI MPD, pamit undur diri. Sekian dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati, mengudara